Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jamaah yang dirahmati Allah, betapa hati ini merasa malu, diri ini merasa malu. Betapa malunya diri ini ketika majelis taklim dzikir sholawat menyempatkan dan selalu mengingat-ingat dengan hari di mana saya dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat-sangat sederhana ini, dan terlalu mengingat terus tanggal 19 Maret menjadi hari yang sebagian dari jamaah mengingat setiap saat, entah karena apa. Yang pasti semua kehendak Allah. Hampir beberapa tahun ini majelis taklim di Sholat Nariyah selalu menyempatkan waktu, tenaga, harta yang dikeluarkan dalam rangka untuk mengeti hari di mana seorang alim mujib dilahirkan, tanggal di mana seorang alim mujib dilahirkan. Ini membuat saya malu, siapalah saya ini. Jenengan sampai menyempatkan bukan waktu, tapi menyempatkan harta tenaganya untuk mendoakan sesarengan seorang alim mujib yang masih al-fakir ilal ilmi, yang masih fakir dengan ilmu, yang masih fakir dengan pengalaman, yang masih fakir dengan kedewasaan, yang masih fakir dengan segala bidang. Namun tiada kata yang paling membahagiakan di malam di mana tanggal saya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahim seorang ibu yang sederhana, bisa mengenal panjenengan sedaya. Mudah-mudahan jumpa kita ini tidak hanya berjumpa di dunia, tapi mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setiap yang bermilad selalu mabruk alfa mabruk. Ribuan berkah yang diminta setiap orang yang milad. Karena apalah artinya milad? Apalah artinya milad yang diperingati begitu luar biasa? Tumpeng berdatangan, ucapan selamat berdatangan. Saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang menyempatkan untuk mengucapkan selamat di milad saya. Terima kasih. Betul saged bales donga jenengan, muga-muga Allah berikan yang lebih baik atas ucapan selamat panjenengan di hari milad kula niki. Makanya doa terus berdatangan. Maka ini yang diharapkan adalah mabruk alfa mabruk, ribuan berkah. Karena apalah artinya milad ketika milad tidak mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kula panjenengan. Maka setiap yang bermilad didoakan muga-muga barokah umure, muga-muga panjang umur. Ternyata ada terus ibu baik hati Allah. Bagaimana kita memanjangkan umur, bagaimana Allah akan memanjangkan umur kita. Satu kutipan yang termaktub dalam kitab Taurat. Ya, niku kula pun sanjang kalih kanca-kanca ingkang nembe telepon berjamaah kalih kula niku wau. Kula mboten ngaji niki mengke yes jagongan ngomong ngalor ngidul ngoten mawon. Kula niki yo isin sing ulang tahun kula, sing ngaji kula. Kula ki yo isine nggih Prabu. Insyaallah. Tapi rasa haru kula niki lah sing paling
membahagiakan dalam diri saya sendiri. Alhamdulillah masih ada yang peduli dengan tanggal di mana saya dilahirkan ini. Mudah-mudahan kembali lagi saya mendoakan jenengan yang peduli, yang memberikan ucapan selamat milad. Tak dongakno jenengan ya panjang umur, murah rezeki, keluargane sakinah warahmah. Amin. Muridani dening Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada milad. Mabruk alfa mabruk. Ribuan berkah diharapkan setiap mereka yang bermilad, tapi tidak ketinggalan panjang umur. Itu juga tidak boleh ketinggalan ketika kita menyampaikan milad kepada seseorang. Lantas bagaimana Ustadz untuk kita bisa panjang umur? Termaktub dalam kitab Taurat. Disampaikan bahwa ittaqi rabbaka wa birra walidaika wasil rahimaka amuddu laka fi umrika. Ini yang luar biasa. Maka ketika kita bermilad, yang kita tempuh ketika kita mengharapkan Allah panjangkan usia kita. Walaupun toh nantinya para ulama ikhtilaf kaitan dengan perpanjangan umur yang didapat seseorang. Karena likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diganggu gugat apapun itu. Ketika sudah ada tentuan ajal, padahal sebelum kita lahir sejak zaman azali, jadwal di mana kita dimatikan Allah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas di dalam kutipan dari kitab Taurat mengatakan 3 hal yang jadi pemicu Allah akan memanjangkan usia manusia. Ini Allah yang mengatakan sendiri. 1, ittaqillaha. Takwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, birra walidaika. Berbuat baiklah dengan kedua orang tuamu. Yang ketiga, wasil nepungono sira rahimaka ing sanak raket sira. Kata Allah dalam Taurat, amuddu laka fi umrika. Amuddu mudhari' yang menunjukkan mutakallim wahdah. Amuddu bakal ndawakake sapa ingsun laka maring sira. Fi umrika ing dalem umur sira, janjine Allah. Artinya ibu-ibu, Mbak E yang dirahmati Allah, betapa kita harus pintar bijak mengambil kesimpulan bahwa ketika orang ditambahkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya telah dikurangi masa kontrak di dunianya, harus mampu mewujudkan 3 hal. Yang pertama, ittaqillah. Bagaimana tambahan umur ini kita semakin kuat dalam kadar ketakwaan kita kepada Allah. Ini yang harus kita upayakan. Karena tidak akan ada berkah dalam milad kula panjenengan. Tidak akan ada mabruk alfa mabruk. Mabruk alfa mabruk. Boten badhe wonten alfa mabruk ketika tambahan usia, kadar kualitas takwa boten bertambah. Jadi kita harus menjalankan 3 tuntutan yang termaktub dalam kitab Taurat tersebut, bahwa nek kula sampeyan iki kepengin didawakno umure karo Allah, di tanggal di mana kita dilahirkan dari rahim seorang ibu ini, kita masih bisa memperingatinya dengan diadakan hidungakno muga-muga tambah ketakwaan ning kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Tuntutan utama adalah takwa. Lek kepengin alfa mabruk, yen didawakno umure karo Allah. Bukan hanya ini nanti sama yang sampaikan yang dirahmati Allah. Bukan hanya amuddu laka fi umrika, mboten. Masih banyak ini Allah menyampaikan
menjanjikan orang yang mampu untuk meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua, mampu untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, sambung silaturahim dengan siapapun orang yang telah bersahabat dengan kita. Maka bukan hanya amuddu laka fi umrika, mboten namung niku tok. Dan ternyata memang janji Allah ini, Taurat itu janji Allah niki, amuddu laka fi umrika, kupanjangkan umurmu, kupanjangkan manfaatmu di dalam umur kamu, aku panjangkan umurmu dalam kemanfaatan. Cara terjemahannya mesti ngono. Amuddu laka, bukan amuddu alaika, tapi amuddu laka, kupanjangkan usia dalam keberkahan. Amuddu laka fi umrika, ini cara terjemahannya ngeten. Amuddu laka fi umrika, kupanjangkan umurmu dalam kemanfaatan. Ya jelas, kalau Allah panjangkan umur kita dalam kemanfaatan, berarti Allah panjangkan umur kita dengan penuh keberkahan, itu pasti. Ya, mulane bahasa Arab nonton iku yo duwe makna amuddu laka. Mboten alaika tapi laka. Yang ketika Mak Adamar pesantren menerjemahkan amuddu laka fi umrika, kupanjangkan umurmu dalam kemanfaatan. Ketika kita mampu untuk mewujudkan 3 hal, bukan hanya mereka yang milad, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapapun pokoknya kula jenengan kok mampu mewujudkan 3 hal. Sareh ning kita bicara milad, orang yang milad pasti mengharapkan apa? Mengharapkan untuk Allah berikan berkah, mengharapkan Allah panjangkan usia dalam kesehatan, panjangkan usia dalam kemanfaatan. Maka 3 hal yang kita tempuh. Pokok kula jenengan urip kok iso nempuh 3 perkara niki pun toh Allah panjangkan usia kita dalam kemanfaatan. Nah, di depan saya sampaikan bahwa para ulama berselisih, ikhtilaful ulama fi fil umri al-mamdudi. Ulama berselisih dalam umur yang dipanjangkan ini. Karena ya tadi satu ulama mengatakan tidak ada umur yang akan dipanjangkan Allah karena ditentukan Allah sejak zaman azali sebelum manusia lahir, jelas ini tidak ada dilakukan. Sehingga ada ulama berpendapat ketika maksud yang dimaksud amuddu laka fi umrika, umur yang tidak panjang sekalipun, tapi Allah nilai sebagaimana umur yang panjang dalam kemanfaatan. Maknane ngoten niku. Nggih. Maka yang dituntut adalah ittaqillah. Ittaqillah. Ittaqi wedya sira rabbaka ing pangeran sira, ittaqi rabbaka. Takutlah pada Tuhanmu, takwalah pada Tuhanmu. Ma huwa taqwa? Apa takwa? Takwa imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi ta'ziman lillah. Itu bahasa tasawuf. Kalau orang-orang saleh mengatakan ma huwa taqwa? Apa itu takwa? At-taqwa imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa niku nglakoni apa sing diperintahno Allah, menjauhi larangannya. Iki wong syariat. Beda dengan orang-orang hakikat, beda dengan orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf. Memaknai takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi ta'ziman lillah. Ada tambahan ta'ziman lillah. Krono nglakoni perintah. Ini ada yang hanya sekedar ya mergo diperintah tak lakoni. Mergo diperintah dikon doi ya tak doi. Tapi belum tentu orang yang menjalankan perintah, menjauhi perintah, belum tentu ta'ziman lillah. Makanya orang-orang yang menjalankan perintah ta'ziman lillah pasti disertai dengan adab. Orang-orang yang menjauhi larangan Allah ta'ziman lillah dalam menjauhinya karena adab kepada Allah, ta'ziman lillah niku. Mangakrono ngegungno pangeran. Krana ngegungno maring Allah. Beda sampean dikongkon wong. Nggih. Sing kongkon kok jenengan segani. Artinya orang yang orang yang memerintahkan kita, orang yang kita ta'zimi, Masya Allah, nggak berani kita untuk menawar dari segala perintahnya.
ketika kita diperintah oleh seseorang yang kita takzimi, ya Allah, satu, orang yang diperintah oleh orang yang ditakzimi, yang pertama, dia akan bahagia dengan perintahnya. Dan itu sing angel. Ketika seseorang itu menjalankan perintah berdasar takzim, yang pertama pasti akan dalam keadaan bahagia, suka, bangga, marem, krono diperintah. Itu berangkat dari takzim. Dikongkon tok niku pun ketika kula jenengan telah mentakzimi seseorang, siapapun mereka, tapi orang itu jenengan takzimkan, yang pasti adalah guru kita, orang tua kita, itu yang pasti ya, harusnya dalam hidup kita itu selain Allah, yaitu Rasulullah adalah orang tua kita, guru-guru kita. Ketika itu kita diperintah guru kita, ketika itu takzim, tidak ada alasan untuk tidak. Oh nggih, derek jenengan yai. Oh nggih, Ustaz, derek jenengan Ustaz. Tidak ada membantah, waduh Ustaz gimana ini? Ya, gimana? Enggak ada tuh. Wong takzim kok. Jadi menjalankan perintah dari orang yang kita takzimi, satu, bahagia itu menjadi wajib. Krana kula jenengan diperintah, payu diperintah karo wong sing kita takzimkan. Itu senengnya luar biasa. Masya Allah, saking senengnya niku Bu. Karena yang perintah orang yang kita takzimkan, saking senengnya diperintah, kita tidak pernah melihat beban apapun, beratnya seperti apapun, tidak akan pernah terlintas dalam diri kita. Ketika kita sadar bahwa kita diperintah oleh orang yang kita takzimkan. Bahkan saking senengnya urung ngerti perintah, wis enggak tok saking mareme. Ini saya bercerita sesuai dengan fakta. Ini contoh ketika saya takzim dengan guru saya. Ketika saya takzim dengan kiai saya, apapun yang diperintahkan kiai saya akan berangkat seberat apapun itu. Asalkan benar-benar kiai yang saya ikuti. Tentunya tidak ada bahasa dalam kamus Ali Mujib menentang perintah kiai. Sejak kecil saya dibimbing oleh seorang guru, yaitu Dhafir As-Suhaimi, itu guru saya, membimbing santri zahiran wa batinan. Sehingga mental saya ketika ketemu dengan kiai, tidak bisa tidak takzim dengan kiai. Ketika kita takzim, walau diperintah nopo mawon karo guru kula. Karena yang perintah orang yang saya takzimkan, saya berangkat bahkan dengan senang hati. Mulane kula sering cerita jenengan. Saya itu bukan orang dalam, boten. Tapi saya dianggap keluarga dalam oleh guru saya. Ini yang luar biasa. Saya tidak pernah mencuci, saya tidak pernah masak di dalam, tidak pernah ke sawah, tidak pernah ngarit. Tapi saya dianggap sebagai keluarga dalam. Karena saya selalu diperintah oleh guru saya. Gunyai saya selalu perintah. Saya tuh harus jalan ke sana kemari mencari hutangan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Romo Yai. Kon golek utangan, tugas saya itu mencari hutang, itu berat, golek utang itu berat. Seberat apapun ini karena perintah orang yang saya takzimi. Saya tetap jalan dulu, saya tetap ikut dengan perintahnya dan tidak ada kata-kata malas dalam diri saya. Ketika ini menjalankan perintah orang yang saya takzim. Diperintah kok niku kula pun seneng ibu karu-karuan. Yang kedua adalah ketika kita menjalankan perintah dari orang yang kita takzimi, yakin demi Allah, wallahi tidak mungkin kita berani menawar mengke mawon nggih ya mboten ada satu santri pun yang berani menawar perintah seorang kiai. Enten namung nggih mboten, kula ndak mungkin jenengan nawar ngapunten lho Yai, ngapunten lho Ustaz, upamane pripun Ustaz? Wah, iki jelas ini santri pun mboten takzim kepada kiai. Padahal kita bicarakan adalah takziman lillah.
Ta'zim pada orang tua juga demikian. Apapun yang dikehendaki orang tua perintahkan kita. Makanya jangan heran orang-orang dulu itu Masya Allah, sami'na wa ata'na kepada orang tuanya luar biasa. Putra-putra kiai ini sami'na wa ata'na luar biasa. Maka jangan heran putra-putra kiai bodoh nemokno kebahagiaan yang luar biasa karena ta'ziman kepada orang tuanya. Dok, kamu tak nikahkan dengan si A. Dok, kamu dengan kamu tak nikahkan dengan si B, si C, dan seterusnya. Mereka tidak pernah menentang. Sekalipun mereka punya pacar lebih cantik, lebih menarik daripada calon istrinya. Meskipun dia punya pacar lebih tampan daripada calon suaminya. Neng kita itu tidak ada yang membantah orang tuanya. Antene nggih, Mbah. Maka mereka merupakan bahagia. Jadi seorang istri Gus niku mboten enten sing pacaran, Bu. Gus niku dirabekno kabeh dijodhokne karo wong tuane ning niku ya padha langsung. Ini lho, ta'ziman lillah. Ta'zim pada orang yang kita agungkan, yang pasti ada orang tua, yang pastilah guru. Tidak ada mereka menemukan kesusahan dalam hidupnya, keberkahan yang dia dapat. Demikian pula ta'ziman lillah, ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, ini kalau wong takzim karo Allah mboten saged ittaqillaha haitsuma kunta mboten saged. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu berada dimanapun, bagaimanapun, walaupun tak seterusnya. Itu akan terwujud dalam jiwa kita melaksanakan sabda Nabi ittaqillaha haitsuma kunta. Ketika ada ta'ziman lillah terlebih dahulu. Jamaah yang dirahmati, ini yang perlu kita tingkatkan adalah ittaqi rabbaka. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah dengan ta'zim, karena ada ta'zim. Niki nanti berbeda. Bedanya di mana Ustadz? Ketika ada menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah, ada ta'ziman lillah, beda bagaimana? Nek ndak dibarengi ta'ziman lillah, biasanya kula jenengan masih nawar karo apa sing diperintahne Allah. Engko to Gusti, engko Gusti. Ini terkecuali keluarga jenengan yang dalam keadaan tidak memungkinkan beda malih nggih. Salat teng dalem nek krungu suara azan langkah kula panjenengan kados napa. Jadi nanti yang juga penentu tentang ta'zim kita kepada Allah dalam menjalani perintahnya, maka senang Bu, wong teman jalankan perintah Allah, senang nek dibarengi ta'ziman lillah, menjauhi larangan Allah ki seneng krana ta'zim karo Allah. Padha murid ta'zim karo gurune, diperintah gurune seneng. Wah, boto kaya apa seneng, mergo seneng niku lho yang tidak ada menunda-nunda dalam bahasa orang yang bertakwa. Maka yang pertama, ittaqi rabbaka. Takwalah pada Tuhanmu. Yang kedua, wa birra walidaika. Berbuat baiklah pada orang tuamu, kedua orang tuamu. Yang ketiga, wasil rahimaka. Sambunglah sanak saudaramu. Janji Allah dalam Taurat, amuddu laka fi umrika. Kupanjangkan umurmu dalam manfaatan. Terjemahan yang boleh gampar maknanya. Bukan hanya itu, wa aisaruka fi yusrika. Yang gampang dalam dirimu tak gampangkan lagi. Sembuh rezeki digampang nih. Ku gampangkan kamu dalam urusan-urusan yang gampang. Perkara sing gampang sik digampang lah karo Gusti Allah. Wa aisaruka fi yusrika. Aku gampangkan dalam kegampangan kamu. Apa sing mbok anggap gampang, tak gampang noneh. Perkara sing gampang wae tak gawe gampang neh. Artinya ada beban, ya. Perkara sing kanggone kula jenengan gampang, ijek digampang neh karo Allah. Apalagi kaitan rezeki, jangan takut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa ini takwa? Maka ada kiai yang selalu berpesan pada santrinya begini.
Wis to cung, jaga salatmu sing saapik-apike. Ngaten perintahe. Jaga salatmu saapi-apike. Kata menjaga bukan hanya waktu, tapi menjaga bukan hanya waktu saja, tapi jaga waktu, jaga hati dalam salatnya. Jaga bacaan dalam salatnya, mutlak lo jaga. Wis to cung, jaga nen salatmu. Kok uripmu dipenakne karo Allah. Itu banyak kiai-kiai yang mengatakan kepada santrinya, wis to cung, jaga nen salatmu sing saapi-apike, engko rezeki dicukup Allah. Wonten sing ngoten niku. Nggih. Ketika kula jenengan sampun mampu melaksanakan 3 hal, maka Allah gampangkan yang gampang. Sing gampang luwih digampangno malih, napa malih setunggal Bang? Ndemang. Asrifu anka usraka. Oh, yang ketiga, aku palingkan kesulitan-kesulitan dari dalam dirimu. Digampangno sing wis gampang, dipalingkan kesulitan-kesulitan yang ada dalam diri kita. Jadi gak sampai nemoni kesulitan ngoten lho, Bu, hidup niku mboten sampai nemoni kesulitan, arek kan langsung ada solusi. Arek kan langsung ada solusi, mesti ngoten niku. Karena apa? Yang pertama, ini bejo-bejone wong urip nih. Amuddu laka fi umrika, ku panjangkan umur dan keberkahan. Yang kedua, gampangkan urusan yang paling kamu gampangkan. Perkara gampang, tak gampang noneh. Yang ketiga, ku palingkan darimu segala jenis kesulitan. Entah kesulitan perekonomian, entah kesulitan bermasyarakat, entah kesulitan dalam perjuangannya, entah kesulitan dalam kemiskinan dalam ilmunya. Nah, dimudahkan Allah semua. Mulane sampai Abdurrahman alima bima alima zadahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, Allah akan tambahkan dia ilmu yang dia tidak tahu. Ya ngoten niku. Dadi gak ngerti malah ngerti. Ngoten niku, Bu. Mergo ndek napa iso ngamalno ilmu. Ya. Ini janji Allah ning gone kitab Taurat, nek kula jenengan iso nglakoni 3 perkara niki. Ini tiga hal ya. Amuddu laka fi umrika wa aisaruka fi yusrika wa asrifu anka usraka. Ini hal yang kita butuhkan dalam hidup. Ini hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, Bu. Tidak ada yang tidak ada solusi. Semuanya ada solusi. Tentunya solusinya kemana? Ya kepada Allah. Siapa yang bisa bikin masalah dalam hidup kita? Allah. Maka salah besar ketika kita tidak mengembalikan segala problem permasalahan dalam hidup kita tidak kepada Allah. Salah besar. Ketika kita tidak mengembalikan segala problema kehidupan dalam diri kita tidak kepada Allah. Yang pertama, jenengan wis tidak menyadari bahwa problem itu dari Allah. Ora kurang ajar. Wong ring donya sing ngotor pangeran kok ora kok balekno pangeran. Maka ketika orang sudah tidak mau mengembalikan problem kehidupannya kepada Allah, maka akan berkepanjangan problem kamu. Tidak akan menemukan solusi. Kesalahannya apa? Kesalahan kita tidak mengembalikan segala problem kehidupan kepada Allah. Lantas bagaimana Ustadz cara untuk kita mengembalikan segala problem kehidupan pada Allah? Ya Allah, Engkau yang maha memberi masalah. Engkau yang maha tahu apa yang terjadi dalam diriku melalui permasalahan yang kau berikan kepadaku. Maka muncul husnudzon. Ketika kita sudah husnudzon dalam segala permasalahan yang menimpa diri kita kepada Allah, tunggu saatnya kamu akan mendapatkan solusi dari segala permasalahan dalam hidup kita ini. Ngoten nggih, Bu nggih, dieling-eling niku. Kenapa kita malah berkepanjangan ya? Yang salah kita sendiri. Kok kedawa-dawa men urusanmu yu, mbah ya yu kok mulai kedawa-dawa kaya ngene iki piye to? Salah kita tidak mengembalikan kepada Allah. Makanya
perkara yang mudah lebih dimudahkan Allah untuk kita. Dan Allah akan palingkan perkara-perkara yang sulit dalam diri kita. Tidak menemukan kesulitan, Allah memberikan kemudahan. Allah memberikan kemudahan kepada hambanya. Tergantung hambanya sendiri. Mau nggak dimudahkan Allah? Ya mau, salah mau ya ikuti aturan Allah. Kalau ngoten tak seneng. Makanya dalam setiap milad alfa mabruk ini diminta. Yang kedua adalah Allah panjangkan usia dalam kemanfaatan tentunya. Ya apa umur dawa gak ana manfaate. Dadi umur sing dadi musibah. Umur nek mboten enten manfaate berarti umur kula jenengan umur sing musibah. Apalah artinya umur ketika tidak ada manfaat? Nah, ini yang kita gali bersama. Ya Allah, tambah dino awak kita tambah umur, artinya adalah dituntut bagaimana tambahan umur kita ini akan tambah bermanfaat untuk umat tentunya. Minimal manfaat kanggo awake dhewe umume maksimale ya manfaat kanggo wong liya. Jemaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitas pindah malih, matur suwun kepedulian panjenengan kepada Al-Fakir Alim Mujib niki. Yang jelas Alim Mujib boten saged mbales atas napa-napa ingkang panjenengan paringaken dhateng kula. Utamanya doa dan doa yang selalu panjenengan panjatkan dhateng kaula, dari ke Allah dhateng kaula. Hanya kula ndongakno jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Amin Allahumma amin. Doakan saya kedepannya menjadi orang yang lebih dewasa. Kata istri saya kalau ndongane kula, ya Allah ulang tahun Pak, muga-muga tambah dewasa jadi 70. Kula berarti rong dewasa. Jenengan dongakno kula niku dewasa. Tambah umur sudah kepala 4 nggih. Hari ini saya usianya 41 tahun lebih 1 hari. Ini usia saya yang semestinya ini usia matang. Usia yang dimana melebihi dari 40 tahun ini sudah harusnya manusia ini mulai matang dalam berpikir, matang dalam berperilaku, matang dalam berucap, yang dengan bijak dalam melangkah, bijak dalam berucap. Mesti ndak ngonten nggih Bu nggih. Nggih, mudah-mudahan sudah malih panjenengan yang mengorbankan pikirannya, hartanya untuk mengenang hari di mana saya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sangat-sangat sederhana, tapi punya keinginan yang tinggi kepada Allah niku saya. Muga-muga panjenengan dipun paringi kalih Allah menjadi seorang ibu yang memiliki dzurriyyah ingkang langkung saleh, dzurriyyah ingkang langkung katimbang kula, dzurriyyah ingkang langkung hebat katimbang kula. Sebagaimana ibu-ibu orang-orang yang soleh dikaruniai dzurriyyah ingkang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Yang terakhir niki mangke kula boten saged ndonga jenengan ndonga piyambak-piyambak. Walaupun jenengan mengeti miladnya Al-Fakir Alim Mujib niki yang bukan siapa-siapa di mata panjenengan. Muga-muga dalu niki Allah meridhoi napa ingkang dados langkah panjenengan. Allah meridhoi hadiripun panjenengan di aula Dzikridariyah, sehingga apa yang panjenengan hajataken di acara milad kula dalu niki muga-muga diijabah lan dipuridani kalih Allah Subhanahu wa taala nggih nggih. Donga piyambak-piyambak hajat panjenengan kula tak mengaminkan dari belakang. Muga-muga bener-bener malam ini Allah juga memiliki kehendak yang sama sebagaimana kehendak kita semua yang hadir di aula Dzikridariyah pada malam hari ini. Tentunya kehendak kita kepada anak-anak kita, kehendak kita pada dzurriyyah kita, kehendak kita pada keluarga kita, muga-muga dibarengi kalian kehendakipun Allah Subhanahu wa taala sehingga terwujud apa yang kita hajatkan. Allah ridho
dan Allah mengijabahi. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاجتنا وحاجتكم من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة ببركة الفقير المجيب. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Bu jenengan donga piyambak. Ya Bibil Mustafa baligh maqasidana ya Rabb Bibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha waghfir lana ma madha ya wasi'al karam istajib du'ana ya Allah waqdi hajatin wa hasil maqasidana ya Allah. Allahumma qdi hajatina ya Allah wa hasil maqasidana ya Allah waqdi hajatina ya Allah wa hasil maqasidana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih mekaten lan semanten ingkang sepindah malih matur suwun atas sedayanipun, matur suwun kehadiranipun, anggenipun derek-derek ndongaaken milad kula yang ke-42 tahun. Semoga Allah panjang umur, sehat selalu, saged istiqomah ndampingi dengan dalam bertolakul ilmi. Amin. Langsung di surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Ingkang saged kulaturaken kirang langkung yang pangapunten wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.